Shalom. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mengawali hari ini. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga hari ini kami bisa mendapat kehidupan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, orang percaya yang hari ini akan mengawali hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai 8. Saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang menarik saudara. Apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Filipi, bahwa sesuatu yang bertolak belakang, ya. Dia katakan yang dahulu kuanggap keuntungan karena pengenalan akan Kristus, sekarang aku anggap rugi. Tetapi yang dulu aku anggap rugi, sekarang aku menganggapnya menjadi sebuah keuntungan. Saudara dikasih Tuhan, Paulus bukan orang yang sedang bingung, saudara. Tetapi Paulus sedang menceritakan bagaimana pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalami pribadi bersama Tuhan. Kalau kita mendengarkan cerita, ya, tokoh bapak kita Paulus ini, saudara, tidak akan habis-habisnya, saudara, karena sangat banyak cerita tentang dia. Dia sangat banyak bikin surat dan luar biasa sekali, saudara. Dan saudara tahu latar belakang Paulus adalah orang yang menganiaya orang percaya, saudara. Dia adalah orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Yang dia kerjakan ialah menganiaya orang Kristen. Bahkan kalau di Kisah Rasul diceritakan, saudara, dia menyeret tidak hanya laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan. Suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi karena pertemuannya dengan Tuhan, karena pengalaman dia mengalami Tuhan, saudara, yang dulu dia anggap bahwa membunuh orang Kristen itu adalah suatu keuntungan, tetapi apa? Dirubah paradigmanya. Yang dulu yang dia kerjakan dianggap untung, tapi sekarang menjadi rugi. Tetapi bagi dia, saudara, yang dianggap rugi karena pengenalan akan Tuhan menjadi suatu keuntungan. Saudara dikasih Tuhan, tentunya sebagai manusia biasa, ya, saudara dan saya seringkali melakukan apa yang kita suka, saudara. Itu wajar, saudara. Tidak mungkin kan kita melakukan yang kita tidak suka, saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang kita kerjakan setiap hari di dalam kehidupan kita, apakah itu betul-betul menyukakan hati Tuhan? Ya. Yang kita kerjakan setiap hari, apakah itu sesuai dengan rencananya Tuhan dalam hidup kita? Itu yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Paulus jelas, saudara, yang dia kerjakan itu membuat hati Tuhan itu sedih, saudara. Maka ketika pertemuan Paulus, ketika dia mau perjalanan ke Damsyik, ya, ketika dia dalam perjalanan dia ketemu Tuhan, Tuhan ngomong sama Paulus, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Karena Tuhan merasa ketika orang percaya disakiti, Tuhan juga sakit. Karena kita tubuh Kristus. Dan pertemuan dengan Tuhan itu mengubah hidup Paulus, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara, hari ini mungkin kita tidak se-ekstrim Paulus, ya, yang menjadi seorang penjahat, yang membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen.
Tetapi kita bisa menjadi apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang itu menyedihkan hati Tuhan. Poinnya ketika kita baca di ayat 10 yang dilakukan Paulus, saudara. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang dikehendaki Paulus apa coba? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Tuhan, supaya kita serupa dengan kematian. Saudara, Paulus yakin tahu betul, saudara, tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan kita dari dosa. Yang dikehendaki Paulus apa? Supaya Paulus serupa dengan kematian Tuhan. Artinya apa? Supaya kematian dosa itu dalam hidup kita. Manusia kita ini sudah menjadi buruk karena dosa, ya saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Paulus mengejar pengenalan akan Tuhan supaya apa? Supaya dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Supaya dia mengalami apa? Kuasa kebangkitan, bangkit dari kematian, bangkit dari dosa. Hari-hari ini saudara, ayat 10 semoga menjadi perhatian buat kita semua. Hati kita senantiasa mengejar pengenalan akan Tuhan, supaya kita tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Hidup kita nggak hanya sekedar hidup, rutinitas, bangun pagi, kerja dan lain sebagainya, tetapi betul-betul mengerti Tuhan, apa yang menjadi keuntungan buat kerajaan surga, apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara dikasih Tuhan bisa menangkap ini semua. Kita sama-sama mengerti bahwa hidup ini harus senantiasa mengejar pengenalan akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Berkati anak-anakmu sudah mendengar firman Tuhan. Berkati hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa mengalami perjalanan iman bersama denganmu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.